Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia, edisi hari Sabtu tanggal 26 Februari tahun 2022. Bacaan kitab suci yang kita renungkan pada hari ini diambil dari surat Rasul Yakobus bab 5 ayat 13-20 dan Injil Markus bab 10 ayat 13-16. Saya ingin mengawali permenungan hari ini dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang pengusaha sukses jatuh di kamar mandi dan akhirnya stroke. Sudah 7 malam dirawat di rumah sakit, berada di ICU. Di saat orang-orang terlelap dalam mimpi malam, dalam dunia roh seorang malaikat menghampiri si pengusaha yang terbaring tak berdaya. Malaikat pun memulai pembicaraan. Katanya, kalau dalam waktu 24 jam ada 50 orang berdoa buat kesembuhanmu, maka engkau akan hidup. Dan sebaliknya jika dalam 24 jam jumlah yang aku tetapkan belum terpenuhi, itu artinya engkau harus meninggalkan dunia ini. Lalu kata si pengusaha itu dengan yakinnya, kalau hanya mencari 50 orang, itu sih gampang. Setelah itu malaikat pun pergi dan berjanji akan datang 1 jam sebelum batas waktu yang sudah disepakati. Tepat pukul 23, malaikat kembali mengunjunginya. Dengan antusiasnya si pengusaha bertanya, apakah besok pagi aku sudah pulih? Pastilah banyak yang berdoa buat aku. Jumlah karyawan yang aku punya lebih dari 2.000 orang. Jadi kalau hanya mencari 50 orang yang berdoa, pasti bukanlah persoalan yang sulit. Lalu dengan lembut si malaikat berkata, anakku, aku sudah berkeliling mencari suara hati yang berdoa buatmu. Tetapi sampai saat ini, baru 3 orang yang berdoa buatmu. Sementara waktumu tinggal 60 menit lagi. Rasanya mustahil kalau dalam waktu dekat ini ada 50 orang yang berdoa buat kesembuhanmu. Tanpa menunggu reaksi dari si pengusaha, si malaikat menunjukkan layar besar berupa TV siapa 3 orang yang berdoa buat kesembuhannya. Di layar itu terlihat wajah duka dari sang istri. Di sebelahnya ada 2 orang anak kecil, putra-putrinya, yang berdoa dengan khusyuk dan tampak ada tetesan air mata di pipi mereka. Kata malaikat, aku akan memberitahukanmu kenapa Tuhan rindu memberikanmu kesempatan kedua. Itu karena doa istrimu yang tidak putus-putus berharap akan kesembuhanmu. Dengan setengah bergumam ia bertanya, apakah di antara karyawanku, kerabatku, teman bisnisku, teman organisasiku tidak ada yang berdoa buatku? Jawab si malaikat, ada beberapa yang berdoa buatmu tetapi mereka tidak tulus. Bahkan ada yang mensyukuri penyakit yang kau derita saat ini. Itu semua karena selama ini engkau arogan, engkau egois, engkau bukanlah seorang atasan yang baik. Bahkan engkau tega memecat karyawan yang tidak bersalah. Dalam ilustrasi, kita mendengarkan suatu kisah yang sangat menarik. Bahwa istri pengusaha ini sungguh yakin bahwa doa itu memiliki kuasa yang luar biasa. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat upacara pengurapan orang sakit, ungkapan Rasul Yakobus dalam bacaan pertama hari ini diucapkan oleh imam untuk menyapa umat yang hadir. Kalau di antara kalian ada yang sakit, baiklah ia memanggil penatua supaya mereka mendoakan dia serta mengurapinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan si sakit dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni.
Dan disebutkan oleh Rasul Yakobus dengan jelas bahwa doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang-orang sakit. Apalagi doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, maka sangatlah besar kuasanya. Saudara-saudari terkasih, mungkin bagi orang yang tidak beriman, doa tentu menjadi hal yang mubazir, seperti menghabiskan waktu dengan percuma. Namun bagi orang yang beriman kepada Tuhan, doa menjadi sebuah kesempatan penuh rahmat yang membuat sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin menjadi mungkin. Seringkali orang bertanya, mengapa kok permohonan saya sepertinya tidak didengarkan oleh Tuhan, padahal saya setiap hari rajin beribadah dan ke gereja. Bila kita merasa seperti ini, jangan menggugat dan mempertanyakan Tuhan. Tetapi tanyalah dirimu sendiri, apa sebab doa-doamu tidak dikabulkan? Sudahkah engkau hidup sebagai orang benar, seperti yang Tuhan harapkan? Jangan-jangan kita sendiri selama ini belum hidup sepenuhnya di dalam kebenaran. Jangan-jangan kita juga belum hidup seperti anak-anak kecil dalam bacaan Injil hari ini yang diperkenankan oleh Tuhan untuk datang kepadanya, karena mereka masih polos, karena mereka masih murni, karena mereka hidup tanpa kepalsuan. Karena itu, berhentilah meragukan kebaikan Tuhan, tetapi mulailah menata diri dan kembalilah menjalin relasi dengannya. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat akan kata-kata yang sangat menarik dari Santa Teresa dari Avila. Beliau pernah berujar demikian, berdoalah senantiasa pun ketika kita merasa dan berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu merupakan sebuah kemustahilan, atau saat kita meragukan kekuatan yang mendorong kita untuk berdoa, apakah itu kekuatan Roh Kudus ataukah itu tipu muslihat setan. Apapun yang terjadi, tetaplah berdoa. Ungkapan ini sekali lagi menubuhkan kita bahwa doa sesungguhnya menjadi bagian integral dari hidup seorang yang beriman, seorang yang percaya kepada Allah yang Maha Baik dan penuh kasih. Kesetiaan dalam membangun hidup doa sesungguhnya menjadi bukti bahwa kita masih terus berjuang untuk semakin dekat dengan Tuhan dan selalu merindukan penyertaan-Nya. Saat masuk ke dalam gua, begitu gelap, hitam dan pekat, tetap bertekun di dalam doa, Tuhan pasti berikan berkat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.